Halo pemirsa Batik TV dimanapun Anda berada, kembali lagi dalam Expose Lebih Dekat Lebih Santai. Kali ini bersama saya Linda Rahmanita, kita akan ngobrol-ngobrol santai dan mengenal lebih dekat dengan BPJS Kesehatan. Nah, di sini di studio sudah hadir narasumber kita, ada Ibu Afifah. Selamat malam Ibu. Malam Mbak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi pemirsa, Ibu Afifah ini merupakan kepala ya Ibu ya, kepala bagian kepesertaan BPJS Kesehatan Kantor cabang Pekalongan. Ya, jadi kita bakal mengupas nih bagaimana kepesertaan di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Pekalongan ya Ibu ya. Oke, boleh nih. Untuk pertama mungkin kita kenalan dulu ya Bu ya. Oh baik Mbak. Dengan BPJS Kesehatan mungkin bisa diperkenalkan dulu nih dengan pemirsa, apa sih sebenarnya BPJS Kesehatan dan bagaimana perannya Ibu? Baik, BPJS Kesehatan sudah tahu tentunya ya singkatan dari apa. Kami memang ada saudara kembar kami itu BPJS Tenaga Kerja. Jadi BPJS Kesehatan itu tadinya ex-askes asuransi kesehatan yang hanya mengelola segmennya untuk PNS saja dan pensiunan PNS. Akan tetapi pada 1 Januari 2004 itu sesuai dengan regulasi Undang-Undang SJSN nomor 40 tahun 2004 yang berkaitan dengan kita lahirnya menjadi BPJS Kesehatan. Jadi itu kita mengelola kesehatan masyarakat seluruh Indonesia. Gitu. Jadi memang kami itu yang pertama kegiatannya mencari peserta atau kan karena memang dulu X dari hanya PNS saja. Kalau yang PNS sudah otomatis ditambah lagi dengan masyarakat atau penduduk yang selain PNS tersebut. Terus selanjutnya kita juga memverifikasi pelayanan kesehatan di Vaskes tingkat pertama atau tingkat lanjutan. Tingkat pertama itu namanya FKTP atau puskesmas, dokter keluarga, klinik, dan selanjutnya adalah rumah sakit. Itu kita mengelola untuk memverifikasi pelayanan yang sudah diberikan oleh rumah sakit tersebut atau vaskes tersebut. Selanjutnya kita membayarkannya gitu. Oke, baik, berarti itu sejarahnya sebelum BPJS tadi asuransi kesehatan. Dulu kartunya warna kuning. Oh iya. Oke, berarti mungkin dari Askes berganti ke BPJS Kesehatan. Ya. Betul. Oke, nah ini kan tadi kita ngomong-ngomong soal kepesertaan ya Bu ya. Baik. Jadi BPJS mungkin banyak kepesertaannya nih, jenis-jenisnya. Nah, boleh itu Bu diperkenalkan. Baik, jadi sesuai regulasi Perpres 82 tahun 2008 itu kami itu ada regulasi, yaitu kitab sutasomanya kita lah ya. Itu kepesertaan kita itu terdiri dari 2 jenis, di mana PBI, peserta bantuan iuran, penerima bantuan iuran yang anggarannya dari APBN dan APBD. Iya, terus yang kedua non PBI. Non PBI ini bukan dari bantuan iuran pemerintah tadi ya, itu terdiri dari PPU, peserta penerima upah. Peserta penerima upah ini dibagi 2 lagi, yang segmen untuk swasta atau badan usaha, yang kedua adalah dari segmen pemerintah atau pejabat negara, TNI, Polri, pokoknya pekerja yang digaji oleh pemerintah. Dan yang ketiga adalah BP, bukan pekerja, ini para pensiunan TNI, Polri, PNS, swasta ataupun janda pensiun, dan investor asing juga masuk ke situ, pengusaha masuk ke situ, gitu. Oke, tadi mohon maaf, untuk jenis-jenisnya berarti ada 3 ya Bu ya? Ada 2, PBI dan PBI. Terus non PBI-nya dibagi 3 lagi. Oke. Ya. Berarti total ada 5 ya Bu ya, untuk jenisnya, betul, ya. Yang betul. Tadi dari APBN dan APBD itu.
Oke. Nah, kalau misalkan kita bicara mengenai kepentingan nih Ibu ya, berarti apa sih pentingnya BPJS Kesehatan ini untuk masyarakat ini Bu? Baik, kalau sesuai regulasi dan sesuai dari ilmu asuransi, ini baik sekali ya. Karena apa? Dengan adanya BPJS itu di mana kita sakit tidak usah membayar mahal-mahal karena sudah di-cover memang oleh BPJS Kesehatan gitu. Jadi kita tuh misalkan sakit apa yang mengerikan, yang sifatnya katastrofik atau penyakit yang wah-wah itu mahal, kok kalau misalkan kita tidak memiliki terlindungi oleh asuransi kesehatan, nah itu bayarnya mahal. Nah, gitu kan Mbak. Jadi kalau menurut saya memang itu bagus ya regulasi dari pemerintah itu seluruh penduduk diwajibkan memiliki asuransi kesehatan. Begitu. Iya, untuk ini ya mungkin masyarakat yang tidak memiliki BPJS bakal menguras kantong lebih dalam. Betul, ya Bu ya. Iya. Jadi sedia payung sebelum hujan. Iya, itu memang harusnya seperti itu ya, gitu kan. Oke, gitu. Nah selanjutnya kenapa masyarakat juga penting untuk mengenal kepesertaannya, jenis-jenis kepesertaannya itu sendiri Bu? Baik, kalau masyarakat penting yang berkaitan untuk mengenal jenis kepesertaannya biar nggak salah-salah Mbak, gitu kan. Kadang-kadang nyuwun sewu, ini masyarakat yang kaya kepengen dibiayai oleh APBD misalkan, atau dari APBN ya ada. Tapi maksudnya untuk mengenal ini, maksudnya haknya di mana sih gitu loh. Misalkan saya pekerja, oh berarti saya ada yang membiayai pemberi kerja dan saya pribadi. Nah, terus yang kedua masyarakat yang tidak bekerja tapi dia mampu, maksudnya bukan pekerja formal ya, pengusaha atau apa, dia bisa mendaftarkan gitu. Itu kelasnya juga ada, kelas 1, kelas 2 dan kelas 3 gitu. Jadi kalau menurut saya itu penting sekali gitu, karena untuk mengetahui haknya dan serta kewajibannya ya, kewajibannya membayarkan iurannya gitu Mbak. Oke, nah tadi kan Ibu bicara mengenai hak ya Bu. Baik. Untuk masing-masing kepesertaan, berarti itu apakah ada perbedaan di dalam pelayanannya ataukah manfaat yang bisa diterima oleh masing-masing jenis kepesertaan itu Ibu? Baik, kita kupas dulu ya Mbak. Dari peserta bantuan iuran itu hanya haknya kelas 3. Iya, haknya itu kelas 3 dibayarkan itu 42.000 per jiwa iurannya. Di mana 35.000 ditanggung oleh pemerintahnya, terus 7.000 juga ditanggung kayak misalkan APBD itu ditanggung 7.000 pemerintah pusat dan 2.800-nya ditanggung oleh pemerintah daerah. Nah, begitu juga untuk PPU, peserta penerima upah. Kalau peserta penerima upah yang swasta itu minimalnya kelas 2, di mana gajinya 5% dikalikan minimalnya UMK. Jika kategorinya di bawah 4 juta itu hak kelasnya kelas 2. Di atas 1 juta dan maksimal 12 juta itu kelas 1 gitu. Terus kalau misalkan PNS di bawah golongan 3 itu kelas 2 jatahnya, misalkan 2A, 2B sampai 2D. Tapi di atas golongan 3 itu kelas 1. Iya, jadi gitu. Terus kalau mandiri bebas, tergantung kemampuan membayar iurannya per jiwa. Tapi memang harus didaftarkan 1 kakak gitu, beserta anggota keluarganya. Untuk kelas 1 pembayarannya 150.000, kelas 2 100.000 dan kelas 3 42.000. Oh gitu. Itu tiap bulannya. Iya, betul. Berarti kalau untuk mandiri lebih bebas gitu ya Bu, ya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Iya. Begitu juga untuk yang bukan pekerja tadi, tergantung pensiunannya. Kalau PNS golongan 4, di atas golongan 3 itu kelas 1, di bawah itu kelas 2. Nah, tapi yang swasta itu mendaftarkannya tergantung kelasnya, kelas 1, kelas 2 dan kelas 3. Begitu juga dengan pengusaha atau investornya. Gitu. Tapi biasanya investor kelas 1 lah ya. Iya. Terus untuk hak kelas rawatnya, untuk hak kelas rawat di rawat jalan itu di vaskes tingkat pertama atau lanjutan di rumah sakit itu bebas, gak ada kelasnya, selalu mendapatkan pelayanan yang sama untuk kelas 1, kelas 2 dan kelas 3. Akan tetapi yang membedakan adalah kelas rawat di
rawat inap. Oh, rawat inap. Iya, kalau dia kelas 1 ditaruh di kelas 1. Kalau kelas 2 ditaruh kelas 2, kelas 3 ditaruh kelas 3. Nah, sekarang ini kalau untuk kelas 3 nggak boleh naik kelas. Oh, gitu. Ya, kalau kelas 2 bisa naik kelas gitu. Kelas 1 juga bisa. Oke, alasan nggak boleh naik kelas kenapa itu Bu? Yang kelas 3 itu kan jadi memang ada regulasi terbaru. Itu memang untuk yang terutama yang dibayarkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah, itu hak kelasnya kelas 3 saja gitu. Ya, itu memang sudah regulasinya. Betul. Ya. Jadi kalau emang kepengen ada naik kelas mulai dari kelas 2 terus bisa naik ke kelas 1 gitu ya Bu ya. Betul. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal ini kan kita sudah mengenal kepesertaannya dan sudah dijelaskan juga. Bagaimana sih Bu untuk mekanisme untuk mendaftar BPJS Kesehatan? Mungkin nih para pemirsa di rumah udah mulai gitu jadi kelompok-kelompoknya gitu. Terus gimana nih Bu kalau mau daftar gitu? Baik, kita kelompokkan lagi ya. Tadi sesuai kelompoknya. Kalau PBI itu yang pemerintah pusat itu memang dari perangkat desa, lalu ke Dinsos, nanti ke Mensos. Nanti datanya diberikan kepada kami. Jadi tahapannya seperti itu. Karena kan yang memiliki uang mereka ya. Maksudnya pemerintah, kami tinggal menerima data. Begitu juga dengan PD Pemda, maksudnya yang APBD itu melalui Dinas Kesehatan, atau kalau yang sudah UHC itu kalau sakit tuh bisa ya di FKTP atau di rumah sakitnya langsung. Nanti mereka tetap approval dari Dinas Kesehatan, lalu datanya kepada kami gitu. Nah, kalau yang udah UHC, Universal Health Coverage, itu ada keistimewaannya bahwa peserta yang APBD itu bisa langsung aktif sehari itu. Ya, jadi tidak ada waiting period selama 14 hari. Kalau yang swasta bukan, yang PPPU Mandiri, yang masyarakat umum kelas 1, kelas 2, kelas 3 mendaftar, itu baru aktif itu kan 14 hari ke depan gitu. Terus untuk PPU swasta, itu kalau PPU swasta atau PPU BU badan usaha, itu PIC-nya mendaftarkan kepada kita. Gitu. Biasanya ini ya bagian SDM-nya ya. Iya, jadi kita sudah ada kontaknya seperti itu misalnya. Terus ada aplikasinya. Nah, namanya Edabu. Nah, itu mereka bagian SDM-nya atau personalianya itu mengentrikan di situ, kita didaftarkan kepada kami gitu. Begitu juga PNS sama itu juga kalau PNS kan kita sudah memiliki PIC-nya itu mendaftar kepada kami. Nah, kalau untuk yang masyarakat umum itu mendaftarnya banyak, bisa ke kantor langsung, bisa menggunakan mobile JKN juga bisa, terus linknya juga ada dan lain sebagainya gitu. Itu juga kami sudah mensosialisasikan pintu-pintu mana yang bisa didaftarkan oleh masyarakat umum. Dan pula kami biasanya ada tim kami menggunakan keliling, menggunakan mobile keliling itu bisa mendaftar gitu. Biasanya titiknya sebelum, misalkan seminggu sebelumnya diberikan jadwal. Misalkan kalau daerah untuk Kabupaten Batang itu Limpung biasanya. Nah, itu kita info, kita di mana titiknya. Mereka bisa untuk mendaftar atau mengecek biasa kepesertaannya ya, atau merubah data, misalkan anggota keluarganya udah meninggal atau pindah domisili, itu bisa. Iya. Jadi memang mungkin belum diketahui masyarakat luas, akan tetapi kami ini sebetulnya melayani masyarakat sudah overall dengan kekuatan kami, begitu juga dengan SDM-nya gitu kan ya. Gitu. Nah, kalau misal untuk update info mobil yang keliling itu di mana Ibu? Instagram atau di Instagram ada, di IG kami juga ada, dan misalkan dengan desa itu dengan perangkat desanya, dengan puskesmas, di puskesmasnya sudah kami infokan. 1 minggu sebelumnya. Baik, terima kasih Bu Afifah. Jadi itu pemirsa, tadi kita sudah kenalan dengan BPJS Kesehatan, terus ke jenis-jenis kepesertaannya dan bagaimana cara mendaftarnya. Nah, setelah ini kita akan lanjutkan obrolan kita lagi ya Ibu Afifah terkait jenis-jenis kepesertaan tapi lebih mendetail lagi nih. Untuk itu jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Expose Lebih Dekat Lebih Santai.
Halo pemirsa, kembali lagi dalam Expose Lebih Dekat Lebih Santai. Masih bersama saya Linda Rahmanita dan narasumber kita Ibu Afifah. Kali ini kita bakal bahas atau ngobrol lagi mendetail mengenai jenis-jenis kepesertaannya nih. Nah, jadi Ibu Afifah tadi kan udah dijelaskan ya untuk pengantar nih, pengenalan mengenai BPJS Kesehatan. Sekarang mungkin kita mulai kenalan dengan tadi kan ada dari PBI dan non PBI ya Ibu. Baik. Ya. Nah, untuk PBI sendiri itu penerima bantuan iuran. Penerima bantuan iuran. Nah, siapa aja nih Bu yang masuk ke dalam kategori PBI ini? Baik. PBI itu penerima bantuan iuran yang pertama dari anggarannya APBN itu memang diusulkan dari pemerintah desa, di mana pemerintah desa ada syarat-syaratnya ya. Pertama adalah masuk data DTKS. Ya, jadi yang memang harus dibantu yang ada desil-desilnya itu maksudnya tupoksinya dinas sosial, nah ke situ. Terus kalau APBD itu anggaran yang dari pemerintah daerah itu PIC-nya adalah dinas kesehatan. Kalau yang PBI memang itu adalah yang masih tingkat kemiskinannya di bawah UMK ya. Kalau tidak salah sekarang saya terinfo bahwa misalkan satu keluarga pendapatannya di bawah 3,5 juta itu masih bisa diberikan PBI-nya. Tapi memang itu yang memverifikasi adalah perangkat desa atau dinas sosial. Ya. Kalau untuk APBD sebetulnya itu tidak hanya orang miskin ya kalau nomenklaturnya sekarang, tapi memang harus sepengetahuan atau di-approval oleh dinas kesehatan. Itu biasanya memang mereka ya ada juga yang masih masyarakat miskin. Akan tetapi sebetulnya tidak hanya masyarakat miskin, bisa juga yang menengah atau yang lainnya yang mengancam untuk mengurangi kesejahteraannya. Misalnya penyakitnya katastrofik, cuci darah itu minimal kan sekali cuci darah itu 1,1 juta ya, seminggu 2 kali, wow sudah berapa. Jadi ada yang seperti itu. Akan tetapi ini semua domainnya pemerintah daerah atau dinas kesehatan untuk memverifikasi. Kami tinggal menerima. Jadi biar kami juga nggak boleh tiba-tiba ada peserta yang datang kepada kami terus kami terima untuk itu, nggak bisa, karena harus di-approval oleh yang memiliki uang, begitu. Oke, berarti untuk yang PBI ini emang kerjasamanya dengan Dinsos dan Dinkes. Iya, tapi kalau yang namanya tadi kembali lagi ke PBIJK atau APBN itu dientrikan oleh pemerintah desa, dilanjutkan oleh dinas sosial, lalu diverifikasi oleh Kemensos memberikan data kepada pemerintah pusat, kepada BPJS Kesehatan kami di pusat, gitu. Jadi kami given kalau untuk yang APBN gitu. Oke, berarti untuk APBN bisa gitu ya? Given dari Kemensos. Ya. Oh gitu. Jadi kita nggak bisa Mbak menambahkan sendiri, datang peserta ke kita terus menambahkan, tidak bisa. Berarti itu emang sudah beda tupoksi lagi ya Bu. Betul, ya, itu udah di luar dari BPJS Kesehatan. Bukan di luar, tapi maksudnya kita nggak bisa semena-mena mendaftarkan gitu, menerima okay. Seperti peserta mandiri itu nggak bisa. Oke. Nah, kalau untuk non yang PBI Bu, ya. Kalau untuk yang non PBI, yang PPU tadi ya Mbak ya, daftarnya peserta penerima upah yang PNS ya ke PIC-nya, biasanya memang bagian personalianya atau SDM-nya, begitu juga yang untuk yang swasta. Gitu. Itu untuk yang PPU. Ya, untuk PPU yang swasta itu kita permudah menggunakan aplikasi namanya Edabu. Mereka mengentrikan namanya siapa, NIK-nya berapa, terus kita memasukkan juga menjadi peserta. Kita tinggal approval gitu. Ya. Kalau misal daftar lewat online gitu perlu datang ke kantor BPJS juga nggak Bu? Enggak, itu bisa. Yang online untuk masyarakat umum sebetulnya bisa. Gitu. Oke, berarti nggak perlu bawa berkas fotokopian
gitu ke BPJS nggak perlu itu ya, ada nomornya, linknya dan sebagainya itu ada. Jadi kita mempermudah, apalagi kemarin ya kita COVID, itu kan memang kita tidak boleh tatap muka. Kita memberikan layanan yang untuk mempermudah. Satu, bisa telepon ke nomornya sekian, terus selanjutnya juga bisa website juga bisa, terus mobile CKN juga bisa. Oh gitu. Oke, emang berarti memudahkan, semuanya bisa didaftarkan dari rumah aja, nggak perlu konfir lagi ke BPJS Kesehatan. Biasanya sih masyarakat umum ke mobile CKN ya biasanya, gitu itu bisa. Oke, nah kalau misalkan BPJS Kesehatan ini kan berarti untuk tiap bulan ada penyetoran ya Ibu ya? Penyetoran gitu ya. Nah untuk itu biasanya kalau masyarakat yang tidak taat nih Bu, tidak taat untuk pembayaran tepat waktu tiap bulannya, biasanya apakah ada sanksi atau berupa apa nih kebijakan dari BPJS Kesehatan biasanya? Karena kalau yang namanya penyetoran berarti ini kita mendisiplinkan masyarakat umum ya biasanya. Karena kalau yang dari APBN dan APBD kita punya PKS atau perjanjian kerjasama. Jadi udah jelas ya sistem pembayarannya. Terus untuk peserta penerima upah juga sudah jelas, karena memang harus dibayarkan yang PU swasta itu menggunakan virtual account tanggal 1 sampai tanggal 10 itu close payment. Terus PNS juga udah jelas. Nah ini yang memang masyarakat umum itu harus sistemnya close payment, di mana membayarkan setiap di awal bulan tanggal 1 sampai tanggal 10. Jika mereka menunggak itu langsung keaktifan pesertanya nonaktif. Ya, tapi itu sebetulnya untuk jika mengakses layanan itu memang harus dibayarkan terlebih dahulu dendanya, bukan dendanya, iurannya yang dibayarkan. Betul. Jadi maksimal memang iuran yang dibayarkan itu bukan pemutihan ya, itu memang 2 tahun menunggaknya. Jika menunggaknya lebih dari 2 tahun, itu kita anggap 2 tahun saja untuk membayarkannya. Terus selanjutnya dendanya tidak ada, akan tetapi ada di denda layanan. Denda layanan misalkan dia masuk rumah sakit, ini yang rawat jalan, misalkan dia kan sistem pembayarannya menggunakan aplikasi Inasi Bijis ya rumah sakit untuk mengklaimkan ke kita. Misalkan itu dibayarkannya harusnya diklaimkan 20 juta. Nah dari 20 juta itu maksimal 5% dari pembiayaan tersebut, dan maksimal yang dibayarkan kepada kita itu 20 juta. Tapi dikembalikan lagi untuk pembayaran klaim ke rumah sakit gitu. Gitu. Berarti dendanya kalau denda layanan. Denda layanan. Jadi bukan denda buat panjenengan misalkan gitu. Mbak bayar lebih dari 24 bulan ya, 2 tahun itu sekian gitu, nggak ada. Cuma denda layanan jika mengakses layanan terutama rawat inap. Kalau untuk rawat jalan kan langsung aktif bisa digunakan. Oh gitu ya. Tapi kalau misalkan emang udah lewat tenggatnya nih Bu, udah lewat tenggatnya tapi tetap mau bayar gitu masih bisa Ibu? Bisa. Iya. Gitu. Berarti tetap bisa datang ke kantor BPJS untuk bayar masa tenggat yang belum dibayarkan itu. Enggak Mbak, itu bisa langsung. Misalkan sekarang udah keren kan pakai mobile banking ya, aplikasi bank itu udah baca. Misalkan nomor kartu panjenengan nomor sekian, nanti menunggak kelihatan berapa yang harus kita bayarkan sudah kelihatan. Nanti kalau sudah dibayarkan itu berapa menit sudah aktif. Oke, tapi apakah ini Bu, saya kepo, apakah ada tiba-tiba jadi nonaktif kartunya gitu ketika emang mungkin beberapa tahun gitu nggak ada pembayaran untuk setor ke BPJS Kesehatan gitu, apakah ada tiba-tiba kartunya nggak bisa dipakai nih karena emang nggak bayar BPJS Kesehatan selama beberapa tahun begitu Bu? Gini Mbak, jadi kalau misalkan untuk keaktifan ya di atas tanggal 10 belum bayar itu pasti nonaktif. Oh gitu. Tapi kami juga ada penagihan ke masyarakat, biasanya melalui surat, melalui WA itu bisa gitu. Dan ada juga kader JKN itu yang menagih misalkan wilayah Pekalongan Barat misalkan, itu ada kader JKN-nya dan mereka menagihkan ke masyarakat umum.
gitu. Oke, berarti lewat surat, WA sama CKN itu tadi. Iya, kader CKN. Kader CKN. Tapi kalau yang panjenengan sadar sendiri, misalkan punya aplikasi M-Banking, itu kan bisa terlihat bahwa saya nomor sekian, menunggak sekian, harus dibayarkan sekian tuh ada. Gitu. Dan sistem pembayarannya bisa ke tadi, ke yang kader JKN, ke kantor pos, Indomaret, Alfamaret, terus pokoknya yang e-commerce itu bisa. Jadi kami itu sudah lebih mudah untuk membayarkan iurannya. Kalau M-Banking lebih gampang, tinggal tik satu genggaman aja. Oke, berarti itu nggak otomatis ya Bu, kalau misal walaupun terhubung dengan M-Banking nggak otomatis terpotong, tapi emang harus dibayarkan secara sadar gitu. Gini Mbak, kalau misalkan ini kan memang di tahun 2018 kalau tidak salah, saya lupa persisnya, itu bisa mendaftarkan untuk meminta auto debit. Iya, jadi memang pas 2014 sebelum 18 tuh sepertinya memang harus bayar ya. Tapi di auto debit bisa loh. Kalau panjenengan daftar nomor sekarang kan mau mendaftar mandiri itu harus ada nomor rekeningnya. Nomor rekeningnya adalah nomor rekening pemerintah ya. Nyuwun sewu ya, Mandiri, BNI, BTN dan satu lagi BCA itu bisa. Jadi bisa di auto debitkan. Tapi nyuwun sewu ada isinya apa enggak? Kadang-kadang masyarakat itu tidak ada isinya. Jadi memang itu sudah ketutup non-aktif gitu. Berarti selain manual juga bisa di auto debit ya, betul. Jadi nyuwun sewu kayak misalkan kredit motor pakai apa itu bisa, itu udah memang seperti itu. Tadi saya kelupaan, itu bisa di auto debitkan. Itu yang di luar Mandiri Bu atau Mandiri? Yang Mandiri. Ya, kalau di luar Mandiri kan kita punya PIC-nya. Jadi karena sekelompok, kalau PNS itu BPKAD-nya itu menyetorkan kepada kami. Nah, kalau badan usaha itu personalianya menyetorkan. Jadi mereka sudah ini. Tapi yang Mandiri ini Mandiri. Iya betul. Karena emang Mandiri atas kesadaran diri sendiri ya. Nah, barangkali ini para pemirsa emang mager atau suka kelupaan gitu ya, bisa di auto debitkan. Jadi nggak perlu dioprak-oprak ya Bu ya dari BPJS Kesehatannya. Oke, nah Ibu, selanjutnya mungkin kita bakal ngobrol lagi nih terkait mungkin tantangan dan lain-lain dan juga imbauan ya kepada masyarakat, tapi mungkin setelah jeda yang satu ini ya Bu Afifah ya. Oke, jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Batik TV, Expose lebih dekat, lebih santai. Oke, halo pemirsa, kembali lagi dalam Expose lebih dekat, lebih santai. Kali ini kita bakal lanjutin nih obrolan dengan Ibu Afifah. Baik, Mbak. Oke, jadi tadi udah diperkenalkan semuanya ya Ibu ya. Nah, ini mungkin ada sedikit beberapa pertanyaan dadakan. Pertanyaan tiba-tiba muncul gitu ya Bu ya. Terkait ini Bu, apakah dari BPJS Kesehatan itu ada beberapa penyakit yang mungkin tidak di-cover dan ada yang di-cover, seperti itu Bu? Baik, jadi sebetulnya Mbak sesuai dengan regulasinya kembali lagi ya, jika penyakit yang di-cover kami adalah penyakit yang pertama itu yang memiliki prosedur ya, langkah-langkahnya kita harus mendaftar di FKTP terlebih dahulu. Jadi kalau penyakitnya kita belum tahu, memang harus berobat dulu ke FKTP. Nanti FKTP-nya tidak mampu karena itu penyakitnya di luar kemampuannya mereka dengan fasilitas yang ada, itu kan dilanjutkan ke rumah sakit. Nah, ke rumah sakit itu diagnosanya apa itu bisa. Nah, untuk daftar ke rumah sakit itu sudah didaftarkan dari Vaskes tingkat pertamanya, nanti menggunakan mobil JKN terlihat bahwa antrian nomor berapa nih di rumah sakit ini, dan itu sudah dipilihkan oleh Vaskes tingkat pertamanya. Misalkan Mbak berobat ke puskesmas A, misalkan sakitnya ini
ke internis bagian dalam. Nanti tanggal sekian ya. Nah, itu di mobile JKN panjenengan harus mendownload mobile JKN. Nanti di sana biar nggak ngantri. Ya, nomor 20 kira-kira jam 11 siang. Nanti ke sana tinggal membawa persyaratannya. Dengan KTP saja bisa dan rujukan dari Vaskes tingkat pertama. Jadi memang itu yang harus dilalui. Terus juga sebetulnya semua penyakit itu yang indikasinya jelas didiagnosis oleh dokter itu bisa kami cover. Ya, walaupun penyakit katastrofik. Penyakit katastrofik itu penyakit yang atau mematikan ya. Yang pertama kemungkinan gagal ginjal atau hemodialisa, harus mengakses pelayanan hemodialisa. Yang kedua kanker, terus jantung itu juga bisa, dan penyakit diabetes mellitus dan hipertensi dan penyakit lainnya. Itu memang itu kami bisa cover, tapi sesuai dengan indikasi medis dan langkah-langkahnya harus dilalui oleh peserta JKN. Terus kalau penyakit yang tidak kami cover itu penyakit yang tadi tidak sesuai indikasi medisnya atau langkah-langkahnya juga tidak dilakukan. Terus untuk operasi plastik, mempercantik diri, terus ortodonti atau meluruskan gigi dengan kawat gigi ya, itu tidak. Jadi penyakit yang kami cover adalah penyakit yang memang diagnosanya jelas, yang membuat seseorang itu tidak nyaman lah intinya gitu, tapi tidak untuk kosmetik dan lain sebagainya. Oke, berarti untuk seluruh penyakit insya Allah di cover ya Bu dengan BPJS Kesehatan. Yang penting diagnosanya jelas dari dokter. Iya, dan juga untuk kecelakaan, kecelakaan kerja, kecelakaan lalu lintas. Kalau kecelakaan kerja sudah jelas itu BPJS TK yang menanggung. Tapi memang biasanya ada dia unit costnya sekian, nah nanti sisanya kepada kami. Itu memang ada coordinationnya. Terus yang kedua untuk kecelakaan lalu lintas itu sebetulnya penanggung pertama adalah Jasara Harja. Begitu. Jadi kami ini kalau untuk kecelakaan sebetulnya tidak mengcover, bisa di cover tapi setelah mereka, dan itu sudah jelas maksudnya perjanjian kerjasamanya atau lain sebagainya. Gitu. Karena emang ada bagiannya sendiri-sendiri. Betul. Jadi tugasnya asuransinya sudah jelas. Jasara Harja. Terus misalkan kecelakaan lalu lintas itu misalkan mau bekerja atau pulang kerja itu penjamin pertama adalah BPJS Tenaga Kerja. Selanjutnya Jasara Harja. Jadi kita itu sudah ada peruntukannya khusus masing-masing, dan itu sebetulnya sudah dikoordinasikan dengan baik gitu. Oke. Nah, selanjutnya nih Bu, mungkin terkait pendaftaran lagi nih, kepesertaan pendaftaran. Nah, kalau untuk bayi ini Bu gimana jika mau didaftarkan? Baik, kalau bayi sebetulnya kami ini sudah bekerja sama ya dengan Vaskes, itu bisa mendaftarkan, terutama misalkan bayi seringnya dilahirkan di rumah sakit ya. Itu biasanya rumah sakit itu bisa mengentrikan bayi baru lahir. Nah, bayi baru lahir itu ada regulasinya memang di Perpres 82 tahun 2018, di mana begitu bayi setelah terbitnya Perpres 82 itu harus dibayarkan, misalkan panjenengan ini baru nih kelupaan ya mendaftarkannya tahun 2020 ya, berarti tahun 2020 itu mundur ke belakang si bayi itu lahirnya tanggal berapa, misalnya 2019, berarti 1 tahun ke belakang harus membayarkan iurannya. Nah, jika di rumah sakit itu baru lahir belum ada nama, tapi biasanya sekarang canggih ya, di Dukcapil juga sudah kerjasama dengan rumah sakit. Bayi nyonya ini kadang-kadang udah ada namanya, itu bisa didaftarkan. Walaupun belum ada namanya, itu bisa didaftarkan dengan menggunakan bayi nyonya. Iya, betul. Oke, bayi nyonya itu apa Bu? Aplikasi atau? Enggak, maksudnya dengan namanya bayi nyonya siapa? Bayinya. Oh, gitu. Iya, jadi kan belum ada punya nama gitu. Nanti
Nanti maksimal 6 bulan harusnya didaftarkan dengan nama. Jadi asumsinya 6 bulan sudah memiliki akta lahir. Nah, itu harus didaftarkan kepada kami, maksudnya update data bahwa namanya misalkan Anissa. Nah, itu seperti itu. Oke, berarti walaupun nggak ada nama nggak apa-apa, tetap bisa, didaftarkan. iya harus sesuai dengan regulasi. Iya. Karena nyuwun sewu biasanya bayi juga ada rentan ya, memiliki penyakit yang lain-lainnya gitu. Semoga sih sehat saja. Gitu. Oke, tapi emang lebih baik didaftarkan ketika emang baru lahir gitu. Betul. Ya, biar nggak usah bayar yang ke belakangnya. Iya, gitu kembali ya. lagi Mbak, sedia payung sebelum hujan. Iya. Oke Bu, nah kita ngomong-ngomong soal kepesertaan nih Bu. Baik. Biasanya apa sih kendala yang dihadapi oleh pihak BPJS Kesehatan ya, terutama bagian kepesertaan? Apakah pemahaman di masyarakat itu sudah mulai meningkat atau masih tergolong banyak yang kurang paham nih terkait kepesertaan di BPJS Kesehatan seperti itu Bu? Baik. Untuk sebetulnya ya Mbak, kalau saya lihat ini kan sebetulnya BPJS Kesehatan bukan barang baru ya. Kami lahir di tahun 2014, sudah menjalankan 10 tahun, ini tahun ke-11. Nah, sebetulnya harusnya masyarakatnya sudah mengerti karena perubahan-perubahannya nggak signifikan. Nah, itu memang masih kita terus berupaya untuk sosialisasi ke daerah-daerah. Kadang-kadang mungkin nyuwun sewu ya, ini yang terpapar adalah yang kota-kota besar saja misalkan. Terus misalkan wilayah kantor cabang kami kan itu Kota Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan. Ada 4 dan Kota Pekalongan itu biasanya di pucuk-pucuk gunung biasanya yang belum terpapar. Akan tetapi kita tuh rajin sosialisasi ke mereka dan kita ada sosialisasi dengan kader-kader yang di ujung-ujung sana gitu loh Mbak. Itu kita sudah mempermudah sebetulnya. Tapi dari sosialisasi itu banyak gak Bu masyarakat yang emang masih mempunyai tanda tanya besar gitu? Iya, itu tergantung penerimaannya lagi ya. Kalau kami berasumsi bahwa kami itu mensosialisasikan sudah dengan cara yang mudah, dengan bahasa wilayah daerah masing-masing, kadang-kadang ya dengan bahasa Jawa dan sebagainya. Tapi penerimaannya kadang-kadang yang masih belum sama. Tapi memang ini masih kita upayakan, kita tetap berusaha untuk menyamakan persepsi gitu, biar masyarakat pintar dan mengerti, paham yang berkaitan dengan JKN. Oke. Nah, kalau boleh tahu kendalanya apa nih Bu? Kan dari BPJS udah mengusahakan ya Bu untuk bisa sosialisasi dan semuanya terjangkau gitu. Tapi apa sih kendala yang biasanya dihadapi ketika sosialisasi itu ke masyarakat Bu? Ya itu, kadang-kadang pemahamannya masih belum sama. Gitu, padahal kita sudah mengirimkan orang-orang sampai ke pelosok-pelosok. Ya maklum ya Mbak, karena memang jumlah penduduk kita banyak ya. Di Pekalongan aja sekitar 350 jiwa. Yang terbesar itu di Kabupaten Pemalang 1,6 juta. Itu pemahamannya belum sama. Apalagi yang berkaitan satu dengan pemahaman kepesertaannya, yang kedua cara pembayaran, yang ketiga pelayanan di rumah sakit. Nah, ini yang masih banyak sekali yang PR kita yang harus kita terus berusaha dan berjuang terus memahamkan masyarakat biar persepsinya sama. Oke, tapi kalau misalkan terkait ini Bu, aduan atau komplain dari masyarakat itu juga masih banyak nggak Bu yang kalau aduan dengan komplain itu ya maklum ya Mbak, pasti ada. Tapi itu kita punya standar untuk memahami atau menanggapi komplain itu, menyelesaikan permasalahan dalam 1 kali 24 jam. Tapi memang juga ada yang 3 kali 24 jam, disesuaikan dengan ininya permasalahannya gitu. Tapi insya Allah kita tetap melayani dengan melayani masyarakat dengan hati yang ikhlas dan bahagia tentunya.
Oke, Masya Allah. Berarti kalau misalkan emang mau ada aduan gitu-gitu bisa lewat aplikasi tadi atau Ada. langsung Aplikasinya ke ada, biasanya Oke. ke kantor juga ada kayak Oke. gitu ya. Ya kami memang kalau aduan atau apa kan harus kami selesaikan gitu dan harus disolusikan. kantor? Harus disolusikan Iya. ya, karena ini emang menyangkut kesehatan Iya. ya. Jadi emang krusial sekali Ibu. Oke, nah kemudian selanjutnya mungkin Ibu apakah ada imbauan kepada masyarakat yang pengen disampaikan, pesannya nih mungkin yang mungkin masih menjadi PR dari BPJS Kesehatan ya ke masyarakat, apa nih pengen yang ingin Baik. dikomunikasikan Ibu? Imbauannya kami yang pertama, jika belum memiliki kepesertaan jaminan kesehatan nasional, mari kita ayo mendaftarkan sekarang juga. Ibaratnya tadi kembali lagi sedia payung sebelum hujan. Jadi sudah memiliki asuransi kesehatan sebelum sakit. Selanjutnya bayarlah iuran BPJS Kesehatan tepat waktu sebelum tanggal 10 atau maksimal tanggal 10 setiap bulannya. Gitu, Mbak. Oke, jadi itu ya yang mau disampaikan. Semoga masyarakat khususnya di Pekalongan ya Ibu Iya, ya, di karena Kota ini Pekalongan dari ya. Pekalongan makin banyak yang peningkatan kesadarannya nih tentang BPJS Kesehatan Amin. ya, terkait kepesertaan ya tadi, terus juga apa penyakit-penyakit yang mungkin apa nih bisa di cover oleh BPJS Kesehatan. Jadi nggak asal ngadu nih kayak Iya. aku pengen ini benerin gigi aku untuk kecantikan tapi kok nggak bisa dari BPJS, ya emang nggak bisa kan Bu ya, karena dari prosedurnya emang harus ada diagnosa dan untuk kecantikan mungkin masih belum bisa ya Bu Iya, ya. kecuali memang sakit karena bengkak atau iya. memang seperti apa. Oke, nah tapi kalau untuk kecelakaan misal Bu ada yang rusak nih di bagian muka gitu, itu juga bisa. Tapi kan tadi saya bilang Ada diagnosa. belum, bukan. Kecelakaan itu sudah jelas. Oke. Kecelakaan ada tenaga kerja, ada jasara harja dulu. Oh, iya, Jadi iya, jelas pembagiannya. Oke, berarti harus melewati itu dulu ya Bu Betul, ya. betul. Oke. Nah, untuk itu semoga dari pertemuan kita obrolan kali ini ada yang mau disampaikan Oh lagi? iya Mbak, saya menyampaikan Oh, iya, boleh. bahwa masyarakat Kota Pekalongan khususnya itu kepesertaan JKN-nya sudah 98,6%. Jadi tinggal sedikit ya Iya, iya, sebetulnya. iya, Nah jadi yang sisanya mari kita mendaftarkan. Oke, semoga sisa 2% ya Bu ya berarti. Ya kurang lebih 2%. Kurang lebih 2%-nya lagi masyarakat Pekalongan ya khususnya ya. Khusus Kota Pekalongan. Iya, semoga bisa segera mendaftarkan diri Iya. dan keluarga-keluarganya Iya. untuk langsung ke BPJS Iya, Kesehatan. betul, gitu. Iya. Semoga semuanya tercover untuk kesehatan di masyarakat Kota Pekalongan dan sekitarnya untuk bisa dijaminkan nih kesehatan diri sendiri dan keluarganya masing-masing. Untuk itu terima kasih Bu Afifah sudah mau dan berkenan untuk ngobrol dengan kita pada hari ini. Semoga peningkatan pengetahuan masyarakat nih tentang kepesertaan dari BPJS juga semakin meningkat dan apa yang dirasakan oleh masyarakat juga sudah terjawab dari diskusi kita hari ini. Baik, terima kasih Mbak. Iya, sama-sama Ibu. Oleh karena itu pemirsa, terima kasih sudah menonton Expose Lebih Dekat Lebih Santai. Jangan lupa terus saksikan setiap hari Sabtu di jam 8 hanya di Batik TV.